Oke, kali ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri dalam bentuk f(x) sama dengan u dikali v. Nah, kita tahu bahwa jika kita punya f(x) sama dengan u dikali v, maka untuk mencari turunannya adalah sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Nah, kita misalkan contohnya, kalau kita punya suatu fungsi f(x), f(x) sama dengan 3 cos x. 3 cos x. Nah, kita tahu bahwa ini sudah termasuk ke dalam bentuk u dikali v. Kita anggap u-nya itu sama dengan 3, maka u aksennya adalah 0. Nah, sedangkan v-nya itu sama dengan cos x, maka v aksennya adalah min sin x. Nah, untuk mencarinya, langsung saja kita gunakan rumus ini, yaitu v aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Maka hasilnya sama dengan u aksennya adalah 0 dikali cos x ditambah u v aksen. U-nya adalah 3 dan v aksennya adalah min sin x. Nah, ini 0 dikali cos x sama dengan 0 ditambah 3 dikali min sin. Atau langsung saja, ini nggak usah pakai ditambah karena positif dikali negatif akan menghasilkan negatif. Dikurang 3 sin x sama dengan min 3 sin x. Nah, seperti itu. Nah, dan selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana jika f(x)-nya sama dengan u per v. Nah, kita tahu juga bahwa rumus f aksen x, jika f(x)-nya sama dengan u per v, maka bisa kita cari dengan cara rumus u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Nah, kalau kita punya contoh soalnya misalkan f(x) sama dengan sin x per cos x. Maka f aksen x-nya, atau kita analisa dulu, u-nya itu adalah sin, sedangkan u aksennya sama dengan turunan dari sin x adalah cos x. Nah, sedangkan jika v-nya sama dengan cos x, ya, di sini cos x, maka v aksennya itu sama dengan min sin x. Nah, kita sudah lihat bahwa sin x adalah u, ya, dibagi v atau per v, v-nya itu adalah cos x. Maka kita cari turunan u itu sendiri dan v itu sendiri. Didapat bahwa u-nya misalkan sin x, maka u aksennya adalah cos x. Dan jika v-nya sama dengan cos x, maka v aksennya adalah min sin x. Nah, kita gunakan rumus turunan ini. F aksen x sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Maka sama dengan, tinggal kita substitusikan aja, u aksennya adalah cos x, v-nya adalah cos x juga, dikali cos x, dikurang u-nya adalah sin x dikali v aksennya adalah min sin x per v kuadrat. V-nya adalah cos x, berarti cos kuadrat x, karena dia dikuadratkan. Nah, hasilnya akan menjadi cos x dikali cos x adalah cos kuadrat x. Cos kuadrat x min kali min jadi plus. Sin x dikali sin x adalah sin kuadrat x per cos kuadrat x. Nah, ini bisa kita balik. Jadi sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x per cos kuadrat x. Nah, kesalahan pada umumnya
yang dilakukan oleh siswa itu dengan mencoret cos kuadrat X dengan cos kuadrat X. Padahal dia tidak bisa dicoret karena untuk pembilang dia memiliki operasi tertingginya adalah penjumlahan. Jadi seharusnya untuk pencoretan ini jika ada penjumlahan dan pengurangan harus ada angka atau unsur yang sama di antara kedua ruas ini, kedua ruas dalam penjumlahan ini. Misalkan yang kiri dan yang kanan itu misalkan mempunyai unsur cos X, sama-sama mempunyai unsur cos X, maka itu baru boleh dicoret. Sedangkan ini hanya sebelah kanan yang memiliki unsur cos kuadrat X, maka ini tidak bisa dicoret. Nah, caranya dengan seperti apa? Yaitu dengan menggunakan identitas trigonometri, bahwa kita tahu jika sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah sama dengan 1. Maka ini sama dengan 1 dibagi atau per cos kuadrat X. 1 per cos kuadrat X itu sama saja bernilai secant kuadrat X. Nah, seperti itu.